Welcome back to United Wave after match dengan skor 2-0 Manchester United lawan Manchester City. Haaland hari ini pulang, bakal ketemu Harry Maguire di toiletnya. Nungguin. Nih gimana nih? Lu mau ngapain di sini Harry Maguire katanya. Tapi ya itulah ceritanya, karena MU hari ini debutnya Michael Carrick bermain dengan perfect, dengan sempurna. Clean sheet, goals dari Mbeumo dan juga Dorgu. Patrick Dorgu. Ya ini, aduh suaraku udah habis, sorry guys. Ini bener-bener pertandingan yang di luar ekspektasi. Babak pertama aja kita udah anjir nih, United sangat berbeda dengan United yang dulu. Dan kita nggak nyangka bisa menang dan clean sheet. Nih, kita menang dengan skor 2-0. Oke. Offside goals ada 3. 2 atau 3? 3. Kena tiang 2. Seharusnya kita menang berapa? Who knows? Dengan tim yang lebih berkualitas, dengan tim yang lebih fit for purpose ya. Semua pemain yang cocok di posisinya masing-masing. Who knows berapa skornya? Tapi 2-0 kita senang banget. 2-0 rasa 3-0 ini ya. Oke, coba kita bahas babak pertama. Dari line up, ini udah bener-bener menunjukkan ada perubahan yang signifikan di mana Mainu main jadi holding. Yap. Kemudian Dorgu main lagi jadi left midfield. Yap. Itu adalah posisi di mana dia waktu di Lecce ternyata cukup sering dia main di situ. Cukup sering. Dan yang paling gak expect adalah Mbeumo jadi false nine. Betul. Itu- Mbeumo only striker. Iya. Only striker, lone striker, false nine. Dan dia yang harus interchange sama Bruno, sama Ahmad, sama Dorgu. Yang jujur, sebelum kick off, gue pesimis. Karena menurut gue Dorgu, ya he proved me wrong today. Tapi menurut gue Dorgu attacking wise masih belum kelihatan tuh. Ya. Masih belum kelihatan power, masih belum kelihatan kualitasnya. Tapi he proves us wrong. Ngegolin 1 dan performance-nya bagus banget. Outlet untuk setiap counter attacking. Yang sangat berbeda dengan pemain United di babak pertama deh mulainya. Mereka semua percaya diri, Bang. Betul. Dapat bola, semuanya tahu harus diapain sebelum bola itu datang. Yap. Itu yang benar-benar harus dijaga konsistensinya dan hilang selama ini United itu. Yes. Apalagi kalau memang dari dulu udah di press, kemudian udah dijaga. Liga Inggris kan nggak bisa yang nahan bola lama-lama. Betul. Nah ini tadi beneran kejadian, tapi ngalir bolanya. Dan mereka setiap kali mau build up attack. Yang selama ini kita lihat dari Amorim. Obviously kita akan selalu compare performance ini sama match-matchesnya Amorim sebelumnya. Ya. Performance MU setiap kali kalau misalnya mau build up under Amorim, mereka selalu cari aman. Di pressing, cari aman. Balik lagi ke kiper. Dan yang terjadi, Sané Lamens, long pass, cari second ball. Yang kita lihat dari babak pertama adalah outlet pass-nya selalu ada. Di mana Bruno udah mulai bingung, dia ketemu either Mainu atau Casemiro. Casemiro bingung, ketemu either Ahmad atau Mainu. Dan itu selalu terjadi. Ngebuat Pep juga bertanya-tanya gitu. Jadi kita nggak bisa nih nge-press tim MU ini sedepan dan seketat itu lagi gitu. Ya. Terlalu forward. Itu yang ngebuat kayaknya gamenya jadi kebuka. Ini enggak sih, Bang? City memang menguasain pertandingan secara possession. Tapi justru itu yang dimau sama United. Yap. Karena bolanya ada di City, tapi yang ngedikte permainan itu United. Kayak kita waktu dulu lawan Everton. Yes. Yang kita kalah 1-0, Everton main 10 pemain, kita nguasain pertandingan, kita bawa bola. Tapi no, nothing happened. Nah, tapi permainannya didikte sama Everton. Ini yang kita lakukan sekarang sama City. Yap. Keren banget. Iya dan kelihatan sangat berbeda nih. Ini kita sering lihat ada switch side. Yes. Itu yang bener-bener apa ya? Kok simple tapi kok ternyata It works. iya ternyata berguna banget gitu. Yap. Amat ke Dorgu yang entah kenapa long pass-nya bisa Tiba-tiba bagus. bisa nyampe ke Bagus Ahmad. terus long pass-nya. Bagus banget. Babak pertama. Dan itu yang gue suka dari babak pertama itu juga
setiap kali ada pemain yang bikin run, yang lari ke belakang back four-nya Manchester United, itu pasti disambut dengan operan, dan operan yang bagus dari Mainu atau Casemiro atau Bruno. Jadi pemain pun kalau lari, maksudnya di babak kedua dan setelahnya, kalau lari dan nggak dapat bola, mereka nggak muluk-muluk, nggak emosi gitu. Nggak merasa kayak effortnya mereka itu disia-siakan. Nggak ada yang lebih ya. Yap. Yang kayak overlapnya berlebihan. Yes. Yang jadi mereka tahu nih, oh, gua kira-kira kalau sekarang overlap bakal diumpan apa enggak? Kayaknya enggak deh. Oke, gue genahan dulu gitu ya. Dan itu, tapi tetap first half banyak positifnya, defense bagus, possession kita nggak terlalu banyak, tapi tetap mendikte permainan. Yang bikin kita takut di first half adalah scoreless. Ya. Masih 0-0. Ya, Ya takut kan? frustasi. That's right. Nah, masuk ke babak kedua, dari 30 detik pertama aja Aduh. Ahmad udah crossing. Iya betul, itu Ahmad udah Dalo udah crossing dari kanan. Nggak nyampe aja disambut sama Dorgu, sama Bruno, dan kayaknya sama Mainu itu. Tapi dari awal babak kedua udah kelihatan lagi kalau misalnya MU is still on the attack. Dan yang gue takutin adalah tadinya Pep Guardiola udah ngelihat skemanya Carrick dan udah tahu cara ngalahinnya kayak gimana. In terms of possession mungkin itu benar ya. Possession Manchester City di babak kedua itu Banyak, gede banget, gede. banyak banget. Tapi gitu, empty calories, empty possession for nothing. Nggak ngegolin, nggak shot on goal. Sampai akhirnya shot on goalnya Erling Haaland itu pun nggak on goal ya, masih di block ya. Itu pun gara-gara blundernya Manchester United. Blundernya Mainu. Blundernya Dalo. Dia umpan apa horizontal gitu, dia nggak dapat. Nah, yang cukup aku jadi concern di pertandingan ini, terutama babak kedua ini, aku baru sadar ternyata jarak antar linia United nggak renggang lagi. Iya, jadi second ball dapat terus. Yep. Second ball dapat terus. Either kita yang nyerang atau second ball dari memuntahan serangannya dari City. Tadi kita live reaction sama Koko dan dia bilang, ini kenapa ya MU dapat second ball terus? Karena pertahanan yang rapat. So when they get possession back, bolanya balik ke Manchester United dan Manchester United bisa mulai attack-nya mereka. Dan akhirnya setelah ngetes Donnarumma di first half dan second half, asli kita udah kayak anjir nih, kayaknya nih kiper hitam satu-satunya yang bisa ngegagalin United untuk ngegolin cuma Donnarumma. Kita khawatir banget, anjir nih, udah segini bagusnya nyerang, segini bagusnya main, tapi mentok di kiper. Ini bakal bisa tembus gak sih? Sampai akhirnya iya. Sama Bryan Mbeumo setelah counter ya. Betul. Passing yang tepat. Tahu nggak itu posisinya berapa? 4 lawan 2, Bang. Yap, 4 against 2. Dan itu Bruno Mbeumo langsung dapat clear left foot first time. Itu kan berarti artinya apa? Artinya ada counter attack yang berjalan. Yes. Ada 4 orang yang siap untuk counter. Yeah. Ketika City udah mulai ada kesalahan atau serangannya gagal. Yep. Nah, ini entah skema atau dari awal babak kedua juga memangnya kayak gitu ya, Bang? Tapi maksud gue kayak enggak. Kalau misalnya kita main for the counter, itu menurut gue agak salah karena di first half dan second half kita megang possession build up attack itu selalu nyampe ke final third. Either itu attack-nya itu selesai dengan shot atau shot off target atau bola hilang, tapi selalu di final third. Dan itu terjadi, makanya gue bilang it's not counter attacking, bukan skema menurut gue sih, karena satu hal yang pasti Michael Carrick sadarkan, oke, kita bisa counter di sini. Tapi even kalau misalnya kita dikasih possession, we have to be able to do something about it. Kita harus bisa membuat sesuatu dari possession ini. Kalau misalnya kita dapat possession, dan itu juga kelihatan. Makanya gue bilang ini perfect debut banget dari Michael Carrick karena in possession kita mainnya bagus, kelihatannya solid banget, counternya solid banget, defense-nya solid banget, kelihatan dari clean sheet-nya. Makanya I don't know what else to say. Apalagi yang perlu dikritik. Mungkin, I don't know lah ya. Mungkin kalau misalnya kita mau lihat the game after this, ya, Manchester United main nggak di Old Trafford misalnya, main di Emirates, Arsenal, right? Itu satu hal yang mungkin nanti harus kita observasi lagi.
Michael Carrick performance-nya away from home di saat nggak ada home support itu bakal kayak gimana. Ini yang gua rasain punya manajer baru adalah ngelihat tendensinya dia nih. Karena Amorim kan kayak gitu ya. Dulu pas awal-awal, oh ya dia mau mainnya 3 at the back. Terus kita mulai pelajari kalau misalnya dia itu substitution-nya agak-agak ya gesrek ya kan. Terus halftime biasanya nothing changes gitu. Tapi kalau Michael Carrick nih, satu hal yang kelihatan adalah in possession kita bagus, counter attack kita bagus, defense solid, dan mainnya dengan sistemnya dia which is 4 at the back. Oke, we know that now. Ada banyak hal yang masih harus kita lihat dari Michael Carrick yang mungkin akan meyakinkan semua fans Manchester United supaya kalau misalnya ini tuh manager Manchester United for the future. Kita jangan muluk-muluk, jangan muluk-muluk ngomong itu dulu. Tapi yang perlu aku garis bawahi juga, even pergantian pemainnya Carrick, Bumo ditarik yang kita awal ngapain? Ternyata Kunya asis bang, asis ke Dorgu. Dari hasil dia maksain diri untuk crossing dari kanan, crossing, akhirnya disambut. Dorgu kami from behind juga tuh si bek kanannya siapa? Nori juga nggak nyangka ada Dorgu di belakang. Dan gue harus minta maaf ya sama Dorgu. Gue bilang satu weak point dari tim Manchester United hari ini adalah Dorgu main di left wing. Sorry, I'm very sorry. I was not familiar with your game. Dia hari ini outlet counter selalu ada dia. Dan pressing dia selalu dapat bola. Itu yang keren, itu yang betul kayak bola bung ada Dorgu di situ. Ada Dorgu dan defense mau coba nge-set possession, gangguin, dicuri bolanya. Dorgu, what a perfect player untuk sistem yang kayak gini yang pressingnya hayap. I love it, I love the game. Gue gak tau lagi mau criticize apa lagi, atau mungkin apa lagi yang perlu dikomenin. Tapi menurut kalian gimana performance ini? Tapi ini dulu terakhir, rating. Kalau menurutku, pertandingan ini nggak ada pemain yang ratingnya di bawah 8. Gimana menurut lo kok? Bagus semua. Bagus semua. Biasanya kalau sama Ruben Amorim kan kita nyari satu ya, man of the match, dan akan selalu ada tuh satu. This one, ini kayak nggak ada yang menonjol bang. Semua they played perfectly. Semua kayak nge-level up. Maguire nge-level up, Licha. Lu bayangin jadi Haaland tuh kayak gimana ya? Lu saking dikuncinya sama Maguire, sampai lu diganti. Lu lagi ngejar lu lagi ketinggalan 2-0. Lo diganti sama Pep Guardiola. Digantinya sama pemain akademi yang nggak dapat menit bermain banyak musim ini bang. Gokil. Si Mukasa itu. Gokil. I don't know what else to say. Man of the match, Michael Carrick. I don't know. Siapa lagi man of the match? Gue Michael Carrick kan. Kasih man of the match. Kasih bener-bener kasih counter yang bikin aman banget di lini tengah. General. We're gonna miss him next season. Oke, thank you teman-teman. Silakan tulis kolom komentar. Ada opini lain. Kita ketemu di live reaction di aftermath selanjutnya. Terima kasih udah nonton juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.